Jagat sepak bola Indonesia kembali dipenuhi perbincangan hangat menjelang pertandingan perdana FIFA Series 2026. Pertemuan antara Timnas Indonesia dan Saint Kitts and Nevis dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 27 Maret tahun 2026 pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Antusiasme meningkat karena atmosfer pertandingan internasional, namun juga dipicu beredarnya potongan video viral pemain lawan dengan narasi pengakuan jujur yang dramatis. FIFA Series 2026 menghadirkan 4 negara Indonesia dari AFC, Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF, Bulgaria dari UEFA, dan Solomon Islands dari OFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa ajang ini menjadi awal dari fase baru pembenahan sepak bola nasional secara menyeluruh. Timnas Indonesia melakukan persiapan intensif di bawah arahan pelatih baru, John Herdman, yang dikenal piawai dalam membangun mentalitas permainan tim nasional. Pada sesi latihan di Stadion Madia, para pemain menunjukkan keseriusan dalam taktik dan koordinasi sesuai gaya Herdman yang menekankan intensitas tinggi. Bek muda Rizky Ridho menilai suasana latihan sangat positif. Dengan internal tim yang berada dalam kondisi stabil dan penuh semangat, PSSI memanggil 24 pemain, memadukan talenta lokal yang konsisten dengan pemain yang merumput di liga luar negeri untuk menghadapi variasi gaya lawan. Video yang menyebar di TikTok dan Instagram Reels mengklaim pemain Saint Kitts and Nevis terkejut dengan kualitas Indonesia. Namun, klaim ini perlu ditelusuri. Setelah penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari federasi mereka. Video tersebut kemungkinan diambil tanpa konteks untuk mencari interaksi tinggi. Saint Kitts and Nevis datang dengan motivasi tinggi. Pelatih Marcelo Serrano menegaskan, ini adalah kesempatan penting untuk menguji kualitas tim mereka. Berdasarkan peringkat FIFA terbaru Maret tahun 2026, Indonesia naik ke ranking 121 dunia, menunjukkan stabilitas permainan yang semakin meningkat. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia di Jakarta selalu menjadi keunggulan yang diakui oleh federasi-federasi sepak bola asing. Faktanya, tidak ada komentar resmi pemain lawan yang terkejut ekstrem. Yang ada hanyalah persiapan matang dan euforia publik menjelang laga. Inilah realitas sebenarnya di balik viralnya isu tentang pengakuan jujur pemain lawan. Mari kita fokus mendukung timnas dengan fakta yang benar. Setelah viralnya video potongan pemain, Saint Kitts and Nevis yang diklaim memberikan pengakuan mengejutkan mengenai kekuatan timnas Indonesia. Cek Faktape mulai melakukan penelusuran mendalam untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di balik rekaman itu. Di tengah derasnya komentar publik dan semakin dekatnya laga Indonesia kontra Saint Kitts and Nevis dalam FIFA Series 2026, diperlukan klarifikasi yang berbasis data agar tidak terjadi salah persepsi yang dapat memperburuk kualitas informasi publik. Pada bagian ini, perjalanan mengungkap fakta dibahas secara utuh, mulai dari pelacakan sumber video hingga rekonstruksi suara asli yang berhasil didapat. Pertama-tama, tim investigasi mencoba melacak versi paling awal dari video tersebut. Berdasarkan penelusuran metadata unggahan, video pertama kali muncul di sebuah akun TikTok pada tanggal 24 Maret tahun 2026, 3 hari sebelum pertandingan. Unggahan itu memperlihatkan seorang pemain Saint Kitts dan Nevis yang sedang berdiri di area yang tampak seperti terminal kedatangan bandara internasional. Pemain itu mengenakan seragam training berlogo Federasi Saint Kitts and Nevis, lengkap dengan backpack. Tidak ada logo sponsor ataupun tanda resmi konferensi pers pada bagian atas video. Terdapat subtitle dramatis yang menyebutkan bahwa pemain tersebut tidak menyangka Indonesia bermain sangat kuat. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa akun tersebut tidak menyediakan rekaman audio yang jelas, sehingga banyak yang bergantung pada subtitle tersebut. Setelah melacak unggahan awal, tim kemudian mulai mencari versi video yang lebih panjang atau versi asli tanpa editan. 2 akun lain ditemukan menggunakan potongan video yang sama, tetapi dengan sudut kamera sedikit lebih lebar. Pada versi kedua, terdengar sedikit latar suara bandara, termasuk suara pengumuman boarding dan keramaian penumpang. Namun suara pemain tetap tidak jelas. Pada versi ketiga, terdengar bahwa pemain berbicara dengan seorang jurnalis yang menggunakan bahasa Inggris. Untuk memastikan apa yang sebenarnya dikatakan, tim memanfaatkan teknik penguatan audio menggunakan software editing standar. Potongan kalimat yang dikenali antara lain, "It has been a long flight, but we're ready for the match. We know Indonesia has amazing fans." Tidak ada kalimat yang menyebutkan keterkejutan mereka atas kekuatan Indonesia. Tidak ada pernyataan bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi yang paling berat. Dari rekaman yang sudah diperjelas, terlihat bahwa pemain tersebut memberikan komentar paling umum yang biasanya muncul dalam pernyataan pro pertandingan. Komentar yang menggambarkan kesiapan tim setelah perjalanan jauh adalah hal yang paling sering muncul dalam konteks pertandingan internasional.
Sementara itu, Federasi Sepak Bola Saint Kitts and Nevis juga mengunggah kabar kedatangan tim mereka di Jakarta melalui akun media sosial resmi. Pelatih Marcelo Serrano menyampaikan bahwa tim dalam kondisi baik dan siap menjalani pertandingan pertama melawan Indonesia. Semua fakta itu menguatkan bahwa video viral tersebut telah diberi narasi tambahan oleh kreator konten Indonesia demi mendapatkan sensasi. Dalam waktu 48 jam, video itu telah di-reupload oleh lebih dari 230 akun Cikitoki dan 120 kanal YouTube Shorts. Sebagian besar unggahan memuat judul bombastis seperti pemain Saint Kitts gemetar melawan Indonesia dan pengakuan jujur yang sengaja disembunyikan. Judul-judul ini tidak memiliki dasar sama sekali, tetapi secara efek psikologis sangat efektif menarik perhatian penonton yang sedang bersemangat. Penting memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja. Ketika suatu video mendapatkan interaksi tinggi, platform cenderung mendorong penyebarannya ke lebih banyak pengguna. Sementara itu di kubu Indonesia, pelatih John Hartman justru memilih fokus pada persiapan teknis daripada terpancing oleh spekulasi publik. Dalam konferensi pers resmi, Hartman mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan nanti. Bagi para pemain Indonesia, isu tersebut juga tidak memberi pengaruh besar. Di sesi latihan, mereka tetap fokus menjalani arahan pelatih. Seluruh rangkaian penelusuran ini akhirnya membawa pada sebuah kesimpulan sederhana. Video pemain Saint Kitts and Nevis yang viral hanyalah potongan wawancara biasa. Semua itu hanyalah hasil imajinasi kreator konten yang memanfaatkan momentum pertandingan timnas Indonesia untuk mendapatkan atensi publik. Setelah seluruh proses penelusuran yang kita lakukan, sampailah kita pada satu kesimpulan penting. Di era informasi yang bergerak begitu cepat, kebenaran seringkali bukan yang pertama tiba di hadapan kita. Yang tiba lebih dulu adalah sensasi, judul bombastis, potongan pendek tanpa konteks, dan narasi yang dibentuk sedemikian rupa. Video pemeng Saint Kitts and Nevis yang viral belakangan ini adalah salah satu contohnya sebuah rekaman biasa yang berubah menjadi luar biasa, hanya karena tambahan teks yang tidak ada dalam kenyataan. Kita hidup di masa di mana siapapun bisa mengedit dan mengunggah satu potongan video tanpa suara, jelas bisa membentuk opini jutaan orang. Satu narasi palsu bisa mempengaruhi emosi sebuah bangsa. Tetapi di tengah derasnya arus distorsi informasi itu, ada satu hal yang tidak boleh berubah. Komitmen kita untuk memeriksa. Dalam kasus kali ini, fakta berbicara jauh lebih sederhana. Tidak ada pengakuan mengejutkan atau komentar ekstrem yang sengaja disembunyikan. Kita semua mencintai timnas Indonesia. Kita bangga pada semangat merah putih yang selalu membara ketika lagu kebangsaan dikumandangkan. Namun rasa bangga itu tidak boleh membuat kita mudah terperangkap pada narasi palsu. Dukungan terbaik bukanlah percaya pada hoax. Sebagai penonton, kita punya kekuatan besar. Kita menentukan apa yang viral dan apa yang dipercaya. Setiap kali Anda melihat video viral, tanyakan satu hal sederhana. Apakah ini masuk akal? Jika ragu, periksa. Cek Fakta akan selalu ada di garis depan untuk membongkar manipulasi informasi dan membedah narasi yang dipelintir. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak memerlukan efek dramatis atau subtitle palsu. Kebenaran hanya butuh keberanian untuk mencarinya. Terima kasih sudah mengikuti investigasi ini. Tetaplah menjadi warga digital yang cerdas. Cek fakta dulu, baru simpulkan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Ini adalah Cek Fakta, menyajikan fakta, membersihkan ruang digital dan mengawal kebenaran.